Kita semua, perkenalkan, nama saya Parolin Pasaribu, NIM 200856. Di sini saya akan membawa mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana saya akan membawa buku rujukan utama Pancasila yang menjadi permasalahan-permasalahan yang mendera Indonesia, yang memperlibatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6% penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan atau lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Yang kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional atau IT merilis situasi korupsi di 198 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan dari IT tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang masih kurang sesuai dengan standar, nilai atau moral Pancasila. Yang ketiga, masalah lingkungan. Di Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun saat ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan. Perambatan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling sentral dibicarakan yaitu peralihan hutan Indonesia menjadi perkebunan. Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Prestasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemukakan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Saat ini fenomena materialisme semakin menjela dalam kehidupan masyarakat. Paham-paham tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya pada generasi muda. Yang keenam, masalah narkoba. Dilihat segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba. Di Indonesia strategis dalam pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap bawajak terlarang di negeri ini. Namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri pada tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika berjenis psikotropika maupun narkotika jenis berbahaya lainnya. Angka ini meningkatkan sebanyak
5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Jika ada yang salah saya ucap mohon maaf. Terima kasih.